Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Matius pasal yang ke-16, mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Mari siapkan hati saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal yang ke-16 mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus menanyakan tentang pengenalan orang-orang akan dirinya. Jadi Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini? Siapakah anak manusia itu?" Maksudnya dirinya. Maka murid-muridnya menjawab bahwa ada orang yang mengatakan bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan bahwa dia adalah Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Itu yang dipahami, itu yang dikenal oleh banyak orang. Itu pandangan banyak orang tentang Yesus. Dan tentu saja saudara, semuanya itu tidak benar, semuanya itu salah. Artinya apa? Mereka salah mengenal tentang Yesus. Lalu kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Sekarang apa katamu? Siapakah aku ini menurut kamu?" Lalu kemudian salah satu dari mereka, yaitu Simon Petrus, berkata, "Tuhan, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Jadi jawaban yang diberikan oleh
Simon Petrus mewakili murid-murid pada waktu itu adalah bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan itu merupakan jawaban yang benar, di mana murid-muridnya mengenal dia sebagai Mesias. Mesias adalah pengharapan tentang juru selamat yang sudah dinubuatkan dari perjanjian lama, saudara, bahwa akan datang juru selamat yang disebut sebagai Mesias. Maka dari dalam perjanjian lama sebenarnya kita sudah bisa melihat ada pengharapan Mesias di sana, pengharapan akan datangnya juru selamat. Jadi Mesias maksudnya adalah juru selamat. Jadi pada waktu Yesus bertanya, menurut kamu siapa aku ini? Lalu kemudian muridnya berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu pengenalan yang benar, itu jawaban yang benar, dan itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Dan saat ini, saudara, saya rindu kita merenungkan dalam perjalanan kekristenan kita, apakah kita sudah mengenal Yesus dengan benar? Jangan sampai begitu banyak orang mengikut Yesus lalu kemudian akhirnya meninggalkan Yesus karena tidak mengenal Yesus dengan benar. Jangan sampai kita juga demikian, hanya ikut-ikutan mengikut Yesus. Dan orang-orang yang seperti itu pada waktunya nanti akan undur juga. Orang yang sudah mengenal Yesus dengan benar pun seperti Simon Petrus masih jatuh, masih goyang ketika ada ujian, sehingga akhirnya dia menyangkal Tuhan Yesus. Sekalipun dia tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus, pada akhirnya dia bahkan mau mati untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada proses juga yang dia alami, padahal dia sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat. Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan. Yesus itu adalah Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah hari ini kita sudah mengenal Yesus dengan benar? Yaitu bahwa dialah Mesias itu, bahwa dialah sang juru selamat, Tuhan dan juru selamat. Hari ini, sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, di mana saudara akan sibuk untuk bekerja, untuk melakukan banyak hal. Tapi saya mau menegaskan, semua yang saudara kerjakan akan menjadi sia-sia tanpa saudara memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, tanpa saudara mengenal dia sebagai Tuhan dan juru selamat saudara. Hari ini saya rindu saudara pastikan, sudahkah saudara mengenal Yesus sebagai Mesias? Sudahkah saudara mengenal Yesus sebagai juru selamat saudara? Di mana kapan saja saudara dipanggil oleh Tuhan, saudara percaya bahwa Tuhan menyelamatkan saudara, saudara pasti masuk surga karena Tuhan sebagai juru selamat bagi saudara. Sudahkah saudara percaya akan hal itu? Sudahkah saudara mengenal dia sebagai juru selamat saudara? Kalau belum, saya rindu saat ini saudara pastikan, karena kalau tidak, hidup saudara akan sia-sia. Kita akan berdoa tiap hari untuk kesuksesan saudara, tetapi sekalipun saudara menjadi orang sukses, tetapi jika saudara tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, bahwa dialah Mesias juru selamat, maka semua kesuksesan, keberhasilan, pencapaian semuanya akan menjadi sia-sia. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara pastikan bahwa saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Saudara sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saudara. Apakah saudara sudah mengenal dia sebagai juru selamat saudara? Bagaimana kita mengenal dia sebagai juru selamat kita, saudara? Jika kita percaya bahwa dialah Tuhan dan bahwa dia turun dari sorga dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita, dia mati di kayu salib, menderita untuk menanggung dosa-dosa kita, dan kemudian dia mati, dibangkitkan, dan naik ke sorga menyiapkan tempat bagi kita. Jika kita percaya bahwa dialah Tuhan dan dialah yang telah mati untuk dosa-dosa kita supaya kita diselamatkan, itu artinya kita sudah mengenal dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Maka dengan demikian saudara, kita akan mengalami keselamatan. Hidup kita tidak akan sia-sia. Jadi hari ini saudara, Yesus rindu kita memiliki pengenalan akan dia. Karena tanpa pengenalan akan dia, semuanya akan menjadi sia-sia. Perjuangan kita di dunia ini, usaha kita di dunia ini, semuanya akan menjadi sia-sia tanpa memiliki pengenalan bahwa Yesuslah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kita. Pastikan hari ini saudara mengenal Yesus sebagai Juru Selamat saudara, sehingga setiap hari saudara jalani dengan keyakinan bahwa saudara memiliki Tuhan sebagai Juru Selamat dalam kehidupan saudara.
Dan kemudian saudara, yang saya rindu kita belajar adalah apa yang akan dialami oleh orang yang mengenal Tuhan dengan benar, yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Apa yang akan dia alami? Hari ini saya rindu kita belajar saudara, dan akan mengalami seperti janji firman Tuhan ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, di mana ketika muridnya berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup," artinya mereka mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Maka ayat 17 Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Ketika muridnya menyatakan bahwa mereka mengenal Yesus, khususnya Simon Petrus yang berbicara bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon." Artinya apa saudara? Orang yang mengenal Tuhan dengan benar akan mengalami kebahagiaan. Saudara rindu mengalami kebahagiaan dalam kehidupan saudara? Saya percaya. Kenapa setiap hari saudara berjuang? Kenapa setiap hari saudara bekerja keras melakukan apa yang saudara lakukan? Karena saudara rindu kebahagiaan. Tapi hari ini saya mau menyadarkan satu hal kepada saudara, bahwa kebahagiaan yang sejati itu tidak akan pernah kita temukan dari dunia ini. Kalau dunia ini bisa memberi kebahagiaan sejati saudara, maka tidak akan ada artis yang terkenal, berkelimpahan, berkecukupan, bahkan sangat terkenal di dunia ini, apapun yang mereka mau ada, mereka tidak akan mati gara-gara overdosis makan obat penenang. Kenapa? Karena ketika mereka sampai di puncak karir mereka, di sana tetap mereka tidak menemukan ketenangan yang sebenarnya, sehingga akhirnya mereka harus dibantu oleh obat penenang supaya mereka mengalami ketenangan. Bayangkan saudara, mereka sudah mencapai semuanya, mereka sudah mendapatkan semuanya, tetapi ternyata di sana tidak ada kebahagiaan sejati, sehingga banyak yang akhirnya mati karena overdosis. Hari ini firman Allah mengajarkan saya dan saudara, di mana kita bisa menemukan kebahagiaan yang sebenarnya dalam pengenalan akan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata kepada Simon yang menegaskan tentang pengenalannya akan Tuhan, Yesus berkata, "Berbahagialah engkau." Hari ini pun saudara, berbahagialah saudara yang mengenal Tuhan dengan benar. Kalau saudara saat ini mengalami dan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka kebahagiaan yang sejati itu menjadi bagian saudara. Apakah saudara rindu dalam perjalanan hidup saudara, di sisa hidup saudara, saudara mengalami kebahagiaan sejati? Miliki pengenalan akan Tuhan, karena pengenalan akan Tuhan akan melahirkan kebahagiaan sejati di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian ayat yang ke-18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Ayat 18 ini saudara seringkali menjadi ayat perdebatan. Tetapi hari ini saya tidak mau mengangkat masalah perdebatan dari ayat ini. Tetapi yang saya mau kita renungkan bersama adalah ketika Simon Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, membuktikan bahwa dia mengenal Tuhan, maka Yesus pun berkata, "Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus." Artinya apa saudara? Bahwa orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dirinya juga dikenal oleh Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar dikenal oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengenal kita, kalau Tuhan mengetahui segala sesuatu dalam hidup kita, maka dia akan campur tangan dalam segala sesuatu yang dia tahu dalam kehidupan kita. Dan dengar saudara, orang yang mengenal Tuhan dikenal Tuhan dengan benar. Bukankah firman Allah berkata pada hari-hari terakhir ada orang yang akan berkata, "Bukankah kami telah melakukan ini, bernubuat, melakukan mujizat demi namamu?" Tetapi apa kata Tuhan? "Enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan." Dengar saudara, pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting daripada mengalami mujizat.
Daripada mengalami perkara-perkara spektakuler, pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting. Karena orang yang mengenal Tuhan akan dikenal oleh Tuhan. Alangkah menyedihkannya jika ada orang yang melayani, melakukan banyak hal, melakukan mujizat dan sebagainya, tetapi dia tidak pernah dikenal oleh Tuhan. Pada akhirnya nanti akan diusir oleh Tuhan. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, firman Allah juga berkata bahwa Dia mengenal mereka. Hari ini kalau kita mengenal Tuhan, maka Tuhan pun mengenal kita, saudara. Dia tahu segala sesuatu dalam kehidupan saudara, dan Dia akan campur tangan karena Dia tahu segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Bahkan ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kembali jadi ayat yang sering kali diperdebatkan, saudara. Tapi kembali saya mau kita merenungkannya dengan simpel. Ketika Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, artinya dia memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan Tuhan berkata, kepadamu kuberi kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Simpelnya, arti dari ayat ini, saudara, adalah bahwa apa yang dikerjakan oleh orang yang mengenal Dia dengan benar, kuasa sorga juga ikut bekerja. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Artinya apa, saudara? Bahwa kuasa sorga juga ikut bekerja dalam hidup orang yang mengenal Dia dengan benar. Kalau hari ini aku mengenal Dia, saudara mengenal Dia dengan benar, maka kuasa ilahi, kuasa sorga ikut bekerja dalam hidup saudara. Alangkah dahsyatnya, saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita rindu mengenal Tuhan. Karena dengan mengenal Tuhan dengan benar kita akan mengalami kebahagiaan. Dengan mengenal Tuhan kita sendiri akan dikenal oleh Tuhan. Dengan mengenal Tuhan kuasa sorga pun akan bekerja dan bertindak melalui apa yang kita lakukan. Sungguh dahsyat firman Tuhan saat ini, saudara. Biarlah firman Tuhan menguatkan, meneguhkan saudara, memberi semangat dan motivasi bagi saudara dalam melaksanakan kegiatan saudara hari ini. Biarlah hari demi hari kita semakin mengenal Tuhan. Dengan demikian saudara akan meraih janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Saudara akan hidup bahagia, saudara akan dikenal oleh Tuhan, dan saudara akan mengalami kuasa ilahi bekerja dalam apa yang saudara kerjakan. Puji Tuhan, saudara, terapkan firman Tuhan dan pegang janji firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini, ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka, dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka, ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini, ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan
akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani, apa yang mereka tanam Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya
yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya
Saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini. Saudara, puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, serukan Yesus, Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat,
bersyukur